kehadirat Allah. Untuk kesempatan kali ini bersama saya Ibu Tuti Arimurti dari SMA Negeri 1 Polokarto. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Anak-anak semuanya, semoga dengan video pembelajaran ini kalian nanti akan lebih jelas mempelajari materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Oke, lanjut saja. Mari kita tonton tayangan video berikut ini. Oke anak-anak semuanya, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan kalian nanti mampu untuk memahami pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang kedua, kalian mampu membedakan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kemudian yang ketiga, kalian mampu memahami tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Dan yang terakhir, kalian diharapkan nanti mampu memahami contoh dari pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Apa pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, volume, dan massa akibat dari aktivitas pembelahan sel secara mitosis pada jaringan meristematik. Sedangkan untuk perkembangan adalah terspesialisasinya sel-sel menuju ke struktur dan fungsi tertentu atau proses menuju ke tingkat kedewasaan. Jaringan meristematiknya akan terdiferensiasi membentuk organ akar, batang, dan daun. Contohnya di sini adalah pertumbuhan akar dan juga pada pertumbuhan batang. Lalu apa bedanya perkembangan dan pertumbuhan? Mari anak-anak semuanya kita lanjutkan untuk mempelajari materi seterusnya. Perhatikan baik-baik. Apa itu pertumbuhan? Coba kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama adalah bertambahnya jumlah sel, massa sel, dan juga volumenya. Dan sifat dari pertumbuhan itu adalah irreversibel, di mana pertumbuhan tidak dapat kembali pada pertumbuhan yang semula. Kemudian yang selanjutnya adalah ciri-ciri pertumbuhan bersifat kuantitatif, dapat diukur, misalnya dari tanaman yang dulunya ukurannya baru 2 cm menjadi 5 cm dan seterusnya. Kemudian tumbuhan tambah tinggi dan tambah besar, itu sebagai ciri. Selanjutnya, apa ciri-ciri dari perkembangan? Yang pertama adalah perkembangan itu merupakan proses menuju kedewasaan. Di situ nanti akan terjadi pembentukan jaringan, di mana jaringannya nanti akan berkembang menjadi organ. Dan sifat dari perkembangan adalah kualitatif, tidak dapat diukur, tetapi nanti bisa dilihat dari fungsinya. Sehingga ciri perkembangan selanjutnya adalah menuju pada kedewasaan. Proses pembentukan bunga, buah, biji, atau alat perkembangbiakan yang lainnya. Itu merupakan contoh dari perkembangan. Nah, selanjutnya contoh secara spesifiknya. Itu contohnya misalnya pematangan pada sel ovum dan sel sperma. Kemudian pematangan hormon-hormon yang ada pada tumbuhan. Yang selanjutnya contohnya adalah pematangan pada pohon yang menghasilkan buah. Jadi dengan dihasilkannya buah itu merupakan salah satu ciri dari perkembangan. Lalu tahapan-tahapan apa saja yang merupakan tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Yang pertama itu adalah nanti kita bahas perkecambahan. Yang kedua nanti kita bahas pertumbuhan primer. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan sekunder. Mari kita lihat satu persatu.
Bagaimanakah proses perkecambahan terjadi? Biasanya perkecambahan terjadi pada biji-bijian yang mungkin pada awalnya itu tidak terjadi pertumbuhan. Jadi berhentinya pertumbuhan karena kondisinya lingkungan yang tidak sesuai. Pada masa itulah disebut dengan masa dormansi. Selanjutnya terjadilah pada proses perkecambahan secara fisika. Jadi di situ masuklah air ke dalam biji yang kering yang akhirnya akan menyebabkan proses selanjutnya, yaitu yang namanya proses inhibisi. Air masuk ke dalam biji-bijian yang selanjutnya akan dilanjutkan pada proses secara kimiawi. Pada proses kimiawi ini, enzim amilase, protease, lipase akan bekerja secara aktif yang menyebabkan kotiledonnya tumbuh. Maka proses perkecambahan telah terjadi. Kemudian ada dua tipe perkecambahan. Yang pertama itu adalah perkecambahan secara epigel, di mana pada perkecambahan ini kotiledonnya berada di atas permukaan tanah. Contohnya pada kacang tanah atau kacang hijau. Nanti anak-anak bisa melihat contoh-contoh yang lainnya, coba kalian cari. Yang selanjutnya adalah perkecambahan hipogel, di mana kotiledonnya berada di bawah permukaan tanah. Contohnya pada tanaman jagung atau kacang kapri. Nah, ini untuk gambarannya. Untuk perkecambahan epigel, kotiledonnya di atas permukaan tanah, dan perkecambahan hipogel, kotiledonnya berada di bawah permukaan tanah. Selanjutnya, bagaimanakah pertumbuhan primer itu terjadi? Pertumbuhan sebagai hasil proses pembelahan sel pada jaringan meristem. Pertumbuhan primer terdapat pada titik tumbuh akar dan batang. Dan pertumbuhan primer menyebabkan akar dan batang tumbuh memanjang. Untuk pertumbuhan primer itu sendiri, ini dicontohkan pada pertumbuhan akar. Pada bagian akar dibagi menjadi 3 daerah atau 3 zona. Yang pertama adalah daerah pembelahan sel atau meristematis, terletak di paling ujung. Selnya ini akan aktif membelah. Kemudian yang kedua, daerah pemanjangan atau elongasi, terletak di belakang daerah pembelahan. Sel-selnya memiliki aktivitas untuk memanjang dan membesar. Selanjutnya pada daerah yang ketiga itu adalah daerah diferensiasi. Selnya mengalami diferensiasi sehingga memiliki bentuk dan struktur serta fungsi tertentu. Kemudian contoh untuk pertumbuhan sekundernya itu terjadi pada pembentukan lingkaran-lingkaran tahun. Jadi dengan adanya lingkaran tahun itu bisa menentukan umur dari suatu tumbuhan. Pembentukan lingkaran tahun ini merupakan aktivitas dari jaringan xilem dan fluem sekunder dari pertumbuhan sekunder. Bisa kita lihat dari gambar yang dipaparkan bahwasanya adanya lingkaran-lingkaran tahun itu merupakan hasil dari pertumbuhan sekunder dari xilem dan fluem sekunder. Sekarang yang terakhir adalah tahapan dari perkembangan. Perkembangan suatu tumbuhan melalui 3 tahap. Yang pertama adalah pembelahan sel, di mana pada saat itu sigot di dalam biji mengalami pembelahan secara mitosis membentuk jaringan embrional. Yang selanjutnya adalah morfogenesis atau perkembangan bentuk. Sesudah perkecambahan biji, morfogenesis nantinya terus membentuk sistem akar dan tunas tumbuhan. Yang terakhir itu adalah diferensiasi seluler. Pada tahapan ini, gen menentukan sifat tumbuhan. Sel-sel yang berdiferensiasi akan membentuk jaringan dan akhirnya akan membentuk organ tertentu. Demikianlah tadi anak-anak semuanya, materi yang Ibu bisa jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya.
Terima kasih. Bagaimana anak-anak semuanya? Setelah kalian mempelajari video pembelajaran tentang materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, semoga membuat kalian lebih jelas lagi, lebih paham dan lebih mengerti bagaimana tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Untuk berikutnya, tunggu saja. Insya Allah Ibu akan membuat video pembelajaran untuk materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.